Haleluya. Puji Tuhan ya, kita sudah diberkati dalam pujian penyembahan. Tuhan berkenan di setiap pujian kita dan Tuhan hadir di tengah kita siap memberkati kita. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Minggu depan saudaraku kita merayakan ya ke-34 berdirinya GPDI Mahanaim di Kota Tegal ini. Kita bersyukur ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan, bertambah-tambah jiwa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Bahkan pertumbuhan dalam banyak segala hal ya terjadi di GPDI Mahanaim. Dan minggu depan kita adakan ibadah ucapan syukur. Dan Gembala memberi tema tentang totalitas iman dan kasih. Dan hari ini saudaraku saya memberi judul tentang perempuan dari Sunem. Dan saya memberi judul di sini kasih yang bertambah dan iman yang bertumbuh. Kita baca sama-sama judulnya ya. Kasih yang bertambah dan iman yang bertumbuh. 1, 2, 3. Kasih yang bertambah dan iman yang bertumbuh. Ya. Ternyata ada sesuatu yang kita dapat pelajari dari perempuan Sunem ini. Sama-sama kita buka dalam 2 Raja-Raja 4, saudara. Nah, bicara tentang daerah Sunem. Sunem ini adalah wilayah tanah pusaka yang diberikan oleh suku Isakar. Jadi ketika Israel masuk ke tanah Kanaan, ada pembagian milik pusaka mereka. Dan Sunem ini daerah perkampungan yang diberikan kepada suku Isakar. Saudara bisa buka di Yosua pasal yang ke-19. Dan di dalam kitab Raja-Raja ya, daerah ini dikuasai ya oleh suku Isakar dan mereka banyak menyembah kepada Allah, tetapi tidak sedikit ada juga yang menyembah kepada berhala. Makanya di zaman Nabi Elisa, perempuan Sunem ini ada nabi-nabi Baal diceritakan di dalam kitab Raja-Raja. Tidak heran ya saudara, bertumbuhnya gereja Tuhan, banyaknya kesetiaan jemaat kepada Tuhan ya. Tetapi juga ada penyembahan berhala. Gereja tidak boleh kalah. Gereja harus kuat. Amin. Gereja harus memiliki kasih, memiliki iman yang kuat. Berhala ada di mana-mana, godaan selalu ada. Dunia berusaha menarik gereja, menghancurkan gereja. Tetapi gereja harus mengalami banyak pertumbuhan. Ada beberapa kisah tentang daerah Sunem ini. Yang pertama kita pernah mendengar tentang namanya Abisak. Gadis Sunem. Saya baca di 1 Raja-Raja pasal 1 ayat 3. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik dan didapatlah Abisak gadis Sunem. Lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia. Tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Gadis Sunem ini dijelaskan gadis yang cantik di seluruh daerah Israel. Dan itu didapat di perkampungan Sunem. Di daerah Sunem. Dan dia diberikan kesempatan untuk apa? Melayani raja. Ya, ada sesuatu yang baik di perkampungan Sunem. Dan saya percaya ada sesuatu yang luar biasa di GPDI Mahanaim. Ya, ada orang-orang yang bertumbuh, orang-orang yang melayani, jemaat yang mengasihi Tuhan. Tuhan temukan di GPDI Mahanaim. Yang lebih menariknya saudaraku, beberapa tahun kemudian tepatnya di zaman Raja Yoram, ya ada lagi yang baik, yaitu tentang perempuan Sunem ini. Di 2 Raja-Raja pasal yang ke-4. Saya akan bacakan ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan.
Berkatalah perempuan ini kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Ya, tidak ada yang kebetulan. Ketika diceritakan tentang Abisak dipakai melayani raja, di zaman Raja Yoram pun ada seorang perempuan Sunam yang dikatakan di sana seorang yang kaya. Nah, tentunya banyak orang menafsirkan di sini kaya jasmani. Tetapi ada yang bilang perempuan ini perempuan yang suci. Perempuan yang suka melayani. Ya, apapun itu, kalau firman Tuhan katakan bahwa perempuan ini kaya, tentunya ada hal yang menarik yang akan kita lihat dalam perempuan Sunam ini. Dia bukan hanya saja kaya jasmani, tetapi ada kekayaan kasih, ada kekayaan iman yang akan kita lihat. Itu sebabnya seperti judul ini, kasih dari perempuan Sunam ini, kasih yang bertambah-tambah. 34 tahun, saudaraku, adalah waktu yang luar biasa panjang. Kesetiaan saya dan saudara seharusnya memiliki kasih yang bertambah-tambah. Amin. Iman kita seharusnya 34 tahun. Iman kita seharusnya semakin bertumbuh. Nah, kita akan bahas dua hal ini. Apa maksudnya kasih yang bertambah, iman yang bertumbuh, yang Tuhan boleh temukan di dalam perempuan Sunam ini. Yang pertama tentang kasih yang bertambah. Nah, saudaraku, kasih yang bertambah ini kita dapat melihat bagaimana kasihnya kepada sesama. Perempuan Sunam ini tidak dikenal dengan nama aslinya, tetapi ia dikenal dengan kemurahan hatinya. Perhatikan kemurahan hati perempuan ini. Dia membuka rumahnya untuk orang makan di rumahnya. Ya, bisa saja saudaraku, ada banyak, bukan hanya Elisa. Tetapi ketika Elisa datang, dia punya kemurahan. Dia menyambut Elisa, dia memberi makan. Bahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari, di situ menjelaskan di Sunam tinggal seorang wanita kaya. Pada suatu hari ketika Elisa pergi ke Sunam, wanita itu mengundangnya makan. Yang saya tebalkan di sana, sejak itu setiap kali Elisa mampir di Sunam, ia makan di rumah wanita itu. Jadi kemurahan hati itu bukan dilihat dari awal saja, tetapi kemurahan hati dia lakukan setiap harinya. Bukan hanya ketika satu kali Elisa datang, tetapi ketika Elisa berapa kali datang, selalu dia bermurah hati. Perhatikan ini, kemurahan hati seseorang terlihat dari perbuatannya yang tidak memandang dari mana orang itu berasal. Bahkan dia tidak menahan setiap bantuannya kepada orang yang membutuhkan. Dia memberikan bantuan bukan didasarkan untuk mendapatkan balas budi atau pujian. Tetapi kemurahan hatinya lah yang membuat dia berniat baik untuk menolong semua orang. Saudaraku, Matius pasal 5 ayat 7 dikatakan seperti ini. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena ia akan beroleh kemurahan. Wanita ini tidak menceritakan bahwa dia mandul. Wanita ini tidak menceritakan bahwa dia tidak mempunyai anak. Tetapi ketika dia berkemurahan kepada semua orang, ada kasih yang dia praktekkan. Tuhan tahu kebutuhannya. Dan saudara, apa yang terjadi? Dia mendapatkan kemurahan. Jemaat, teruslah bermurah hati. Amin. Dia akan mendapatkan kemurahan. Dia mendapatkan apa yang menjadi doanya.
Saudaraku, gereja kita harus menjadi inspirasi bagi dunia ini. Tidak perlu kita membaca ayat di depan orang, tetapi orang akan melihat GPDI Mahanaim, jemaat-jemaatnya semua melakukan kasih, saudaraku. Karena kasih itu adalah sifat dari Allah. Orang akan melihat pribadi Allah di dalam kehidupan kita. Di dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya apa dikatakan? Terangmu bercahaya di depan orang. Supaya mereka melihat perbuatan yang baik. Dan memuliakan Bapamu yang apa perbuatan baik? Apa perbuatan yang memuliakan Tuhan? Kehidupan kasih kita setiap harinya. Jangan menunggu event. Jangan menunggu hari-hari baik, hari-hari tertentu. Tetapi kemurahan hati seharusnya itu terpancar setiap harinya. Karena dikatakan firman Tuhan, terangmu bercahaya di depan banyak orang. Bukan hanya kepada banyak orang, perempuan Sunam ini, kisah ini melihat ada kasih juga bertambah di dalam keluarganya. Kita perhatikan kasih saudaraku di dalam keluarganya. Memang betul tokoh utama adalah perempuan Sunam ini. Tetapi kasih yang bertambah itu seharusnya bukan hanya tampak di dunia. Tetapi itu juga hadir di tengah keluarga. Kita perhatikan kasih yang bertambah di tengah keluarga. Di situ dikatakan kasih dalam keluarga terlihat saling berkomunikasi. Di dalam ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita adalah abdi Allah yang kudus. Ada komunikasi yang baik. Ketika perempuan ini berniat untuk bermurah hati kepada semua orang, dia mengkomunikasikan ini kepada suaminya. Saudaraku, konflik dalam rumah tangga selalu hadir ketika tidak ada komunikasi yang baik di dalam rumah tangga. Perempuan ini dikatakan dia kaya. Tentunya suaminya juga adalah seorang yang bekerja, nanti kita lihat di sana. Tetapi sekaya apapun, setinggi apapun tingkat saudaraku, statusnya dalam bekerja, penghasilannya mungkin lebih banyak dari suaminya. Dia tetap mengkomunikasikan segala sesuatu kepada suaminya. Terkadang keributan, amarah, sakit hati, dendam. Saudaraku membuat apa? Membuat keluarga menjadi dingin. Tidak ada komunikasi. Tetapi kasih yang ada dalam perempuan Sunam ini, itu ada dalam keluarganya. Dikatakan perempuan itu berkata kepada siapa? Suaminya. Apa yang harus dilakukan? Berbicaralah dalam rumah tanggamu. Selanjutnya ayat 22. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan akan terus pulang. Di ayat 22 ini ada suatu peristiwa yang mencekam. Ada suatu peristiwa yang membuat sebenarnya duka bagi keluarga ini. Tetapi saudaraku, masalah badai sekalipun yang mereka alami, di mana anak mereka meninggal. Tetapi wanita ini tetap berkomunikasi dengan suaminya. Dia meminta pertolongan suaminya untuk menyediakan sesuatu yang dia butuhkan. Itulah kasih. Kalau saudara rindu, kasih saudara bertambah. Bukan hanya dilihat orang. Mari bangun kasih itu di dalam keluarga kita. Amin. Ya. Selanjutnya saudaraku, kasih dalam keluarga saling menguatkan. Bertambah terus kasihnya. Bertambah terus kasihnya. Saling menguatkan. Ayat 13. Aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Saudara, ketika dia melayani abdi Allah ini merasa sungkan, gak enakan lah.
Lalu dia bertanya kepada bujangnya, Gehazi, dia bertanya kepada bujangnya, apa yang diinginkan perempuan ini? Lalu bujangnya bertanya kepada perempuan, apa yang kau ingin aku sampaikan kepada Raja Yoram? Apa yang ingin kau inginkan dalam hidupmu? Tapi perempuan ini menjawab, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Dia belum menyebut bahwa dia belum punya anak. Tinggal di tengah kaum. Bagaimana rasanya saudaraku di tengah kaum Israel tidak memiliki anak, itu suatu aib pada zaman itu. Di tengah kaum keluarganya saudaraku, kalau tidak mempunyai anak, suaminya bisa mencari istri lain. Itu di zaman dulu ya saudaraku. Bagaimana perasaannya, bagaimana tekanan yang dia alami. Tetapi kalau suami istri ini tetap di dalam hubungan pernikahan mereka, karena kasih di dalam rumah tangga mereka menguatkan, sekalipun di tengah kaum sukunya, dia seperti aib dilihat oleh orang lain. Suami harus menguatkan istri, istri harus menguatkan suami. Amin. Itulah kasih. Lalu di ayat yang ke-23, berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Ketika anak mereka meninggal, tentunya ada duka, ada masalah dalam hati mereka. Tetapi di tengah kedukaan itu, di tengah masalah badai itu, wanita ini berkata kepada suaminya apa? Jangan khawatir. Suaminya takut terjadi apa-apa, engkau lagi sedih, engkau lagi banyak masalah. Gak usah pergi ke Gunung Karmel, gak usah pergi mencari Elisa, gak usah pergi ke sana. Ini bukan bulan baru, ini bukan hari Sabat. Tetapi istrinya menguatkan suaminya. Karena dia memiliki iman yang kuat, dia berkata apa? Jangan khawatir. Berjalanlah bersama di dalam rumah tanggamu. Biarlah kasih yang dalam rumah tangga itu saling menguatkan satu dengan yang lain. Anak masih membutuhkan orang tua, suami masih membutuhkan istri, istri masih membutuhkan suami. Kalau ada tantangan di depan saudara, masalah yang begitu berat seperti kedukaan awan hitam yang menaungi keluarga saudara, biarlah saudara tetap saling menguatkan. Amin. Dan yang terakhir, kasih dalam keluarga saling berkorban. Saya tidak perlu membahas tentang peranan istri, peranan suami. Karena ini bukan pelajaran pranikah ya saudara. Tetapi kalau kasih itu ada dalam rumah tangga, maka setiap keluarga memahami perannya masing-masing. Saudaraku, di ayat 18, setelah anak itu menjadi besar, dijelaskan di situ yang saya ambil, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit gandum. Sebagai kepala keluarga tentunya bertanggung jawab, mau berkorban. Itulah kasih di dalam rumah tangga. Dia bekerja, dia berusaha, dia mengolah ladangnya dengan baik. Bahkan di pasal 8 mereka memiliki ladang, memiliki usaha yang besar. Apapun peran dalam rumah tangga, kalau kasih itu nyata dalam keluarga kita, maka masing-masing setiap keluarga akan berkorban untuk keluarganya. Inilah kasih yang bertambah. Apalagi kasih yang bertambah di dalam perempuan Sunem ini, yaitu kasihnya lanjut kepada Allahnya. Bukan hanya kepada sesama, bukan hanya kepada keluarga, tetapi kepada Allahnya. Perhatikan di sini, seseorang mengasihi Tuhan akan terlihat bagaimana cara dan sikap hormatnya kepada Tuhan. Semakin mengasihi Tuhan, maka seorang akan tahu melakukan segala sesuatu bagi Tuhan. Jadi jangan pernah kita mengaku, aku mengasihi Engkau Tuhan, tetapi kita tidak memiliki rasa hormat kepada Tuhan.
Jangan pernah berkata, I love you Jesus. Aku mengasihi engkau dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Tetapi tidak ada pembuktian kasih kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Saudaraku, di dalam Yohanes 14 ayat 15. Firman Tuhan jelas, jika engkau mengasihi aku, kamu akan menuruti apa? Segala perintahku. Taruh hormat kita kepada Tuhan. Bukan hanya di ibadah. Ketika dilihat dan tidak terlihat. Di dalam pekerjaan, dalam rumah tangga. Kalau saudara benar-benar mengasihi Tuhan, dia akan terus menaruh sikap hormat. Semakin dia mengasihi Tuhan, maka dia akan semakin berusaha melakukan segala sesuatu yang Tuhan inginkan. Saudara, bukan sekedar memberi makan. Kalau memberi makan itu tahap yang gampang mungkin bagi wanita perempuan Sunam ini. Tetapi bukan hanya dia memberi makan, melayani abdi Allah ini. Tetapi pengorbanannya kasih kepada Allah. Dia buktikan melalui pelayanannya. Melalui pengorbanannya. Karena dia tahu ada Allah yang kudus. Perhatikan ketika dia menyebut seorang abdi Allah ini. Dia abdi Allah yang kudus. Dia percaya Tuhan yang dilayani Elisa adalah Tuhan yang kudus. Sehingga apa? Dia buktikan kasihnya dengan dia memberi diri melayani dan berkorban melakukan kehendak Tuhan. Ayat 10. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Wanita ini memberi apa yang bisa dia beri buat pekerjaan Tuhan, buat pelayanan Tuhan. Dia memberi, saudaraku, pada zaman itu adalah pemberian yang totalitas. Mengapa saya bilang kasihnya totalitas kepada Tuhan? Dia bukan buat suatu kamar dari dinding kayu atau dari bambu. Di situ dikatakan dinding yang berbatu atau dinding batu. Bukan hanya itu, kamar itu disediakan tempat tidur, meja, kursi, bahkan kandil. Kalau saudara memang mengasihi Tuhan, kalau memberi buat Tuhan, berilah secara totalitas, amin. Karena itulah kasih yang bertambah. Dia bukan hanya memberi makan, dia bukan hanya mengasihi keluarganya, tetapi dia juga mengasihi Tuhan. Ada kerinduan dari pelayanannya. Ada kerinduan dari setiap pengorbanan yang dia beri. Yang membuat jemaat GPDI Mahanaim harus memahami. Ketika saudara melayani, saudara berkorban. Satu kerinduan kita, Tuhan disenangkan. Tuhan hadir dalam setiap pelayanan kita. Saudaraku, perempuan ini rindu Tuhan hadir dalam rumahnya. Rumahnya menjadi rumah doa. Rumahnya menjadi alat Tuhan. Di mana abdi Allah bisa tidur di dalam rumah itu. Bagaimana dengan kerinduan kita? Nyatakan kasih saudara kepada Tuhan. Bukan hanya manis di bibir saja. Amin. Tetapi juga harus mulai dengan tindakan kita. Jemaat Mahanaim, jangan pernah puas dengan apa yang saudara lakukan di waktu yang lalu. Dulu saya berkorban dengan jumlah sekian. Saudara puas? Dulu saya yang membuka. Dulu saya yang merintis. Tetapi teruslah berkarya bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati kita bukan dulu saja. Tetapi hari ini pun Tuhan masih memberkati kita. Dulu menjadi suatu teladan buat anak cucu kita. Dulu menjadi suatu teladan buat keluarga kita. Tetapi pertanyaan sekarang, apa bukti mengasihi Tuhan? Kita mau lakukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dunia melihat bagaimana kehidupan gereja Tuhan. Ya,
Mahanaim ada di Tegal ini. Orang tahu, wah gerejanya bagus, megah, gerejanya besar. Tetapi kasih itu harus bertambah, bertambah, bertambah. Bahkan melimpah sehingga orang melihat kasih yang luar biasa itu ada di GPDI Mahanaim. Orang melihat pribadi lepas pribadi. Orang melihat keluarga lepas keluarga. Ada kasih dalam keluarga itu. Ada kasih dalam karyawan itu. Ada kasih dalam pemimpin perusahaan itu. Ada kasih di dalam para pelayan-pelayan itu. Ada kasih di dalam kehidupan kita. Yang kedua, bukan hanya kasihnya yang bertambah, tetapi imannya juga bertumbuh. Bapak ibu saudaraku dalam kasih Tuhan. Iman yang bertumbuh saudaraku. Ya, perempuan ini memulainya dengan iman. Dimulai dengan iman, berjalan dengan iman, bahkan mengakhiri dengan buah iman. Perempuan ini memulai dengan iman, kita melihat bagaimana tindakannya bermurah hati. Tindakannya di tengah keluarga, tindakannya mengasihi Tuhan. Kita lihat ada permulaan iman di situ. Tetapi berjalannya iman, ada yang dia tambah-tambahkan dalam imannya. Bahwa Tuhan dapat melakukan mujizat yang luar biasa. Apa yang Tuhan lakukan? Dia tidak memiliki anak dan suaminya sudah tua. Walaupun bukan motivasi dia melayani Tuhan ingin mendapatkan mujizat. Tetapi ketika dia melihat Tuhan memberikan dia anak. Iman dalam perjalanan hidupnya semakin bertambah. Bahkan saudaraku, ujian iman akan terus berjalan. Ujian iman akan terus berjalan untuk mendapatkan buah iman yang kokoh. Tuhan izinkan apa? Anaknya yang tunggal, anaknya satu-satunya mati pada waktu itu. Dia sudah memulai dengan iman. Dia sudah berjalan dengan iman. Dia lihat mujizat. Dia lihat hal yang mustahil terjadi. Tetapi ujian itu terus sampai apa? Sampai buah daripada iman. Iman yang kokoh dalam kehidupannya. Gereja Tuhan harus mengalami pertumbuhan. Bukan hanya saudaraku pertumbuhan iman. Atau bukan hanya rasa aman saja. Perhatikan di sini, gereja harus mengalami pertumbuhan iman, bukan hanya rasa aman. Saya percaya Yesus. Saya melihat banyak mujizat, bukan hanya di situ rasa aman. Terkadang saudaraku, keinginan manusia kehidupannya aman-aman saja. Betul atau betul? Pengennya kehidupannya lancar-lancar saja. Ya, tidak ada goncangan, tidak ada ancaman, aman-aman saja. Itulah iman kekristenan. Itu harapan. Tetapi untuk mendapatkan buah iman, Tuhan izinkan apa? Tuhan izinkan goncangan, Tuhan izinkan ancaman, Tuhan izinkan tantangan. Terkadang rasa aman yang diingini atau dicari oleh semua orang. Tetapi Tuhan mencari buah dari iman. Ujian iman akan terus berjalan saudaraku ya. Tetapi ini yang saya sampaikan, miliki pandangan yang positif. Bahwa setiap goncangan, ancaman dan tantangan. Terkadang itu memproses, melatih. Untuk apa? Pertumbuhan iman kita. Senang ya kalau Kristen mujizat. Semakin setia, lihat orang disembuhkan. Yang mandul dibukakan. Wah, semakin sayang sama Tuhan. Aman-aman saja. Tapi digoncang. Tetapi ketika ada tantangan. Kita akan belajar respon iman. Dalam masalah yang dihadapi perempuan Sunem ini. Respon iman saudaraku. Ketika imannya ingin menghasilkan buah. Ya saudaraku, dia harus menghadapi goncangan dan tantangan. Tetapi ini responnya. Dia tetap tenang dan jaga iman. Kalau ada masalah, kalau ada tantangan, tenang.
Jangan sampai iman kita dikalahkan. Jangan sampai iman kita lemah. Di ayat 20 sampai 23 perhatikan ketenangan perempuan ini. Diangkatnya dia, dibawanya pulang kepada siapa? Kepada ibunya. Jadi anak yang dikasih Tuhan ini sudah besar mati, saudara. Ketika mati dibawalah oleh bujang atau karyawan dari ayahnya. Dia antar kepada ibunya di pangkunya. Duduklah anak itu di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu apa? Matilah dia. Wah, saya pernah lihat kedukaan, saudara. Wah, keluar semua. Air mata keluar dari hidung keluar. Karena hancur hati. Wajar. Saudaraku, orang yang dikasih, waduh luar biasa, saudaraku. Tetapi lihat di pangkunya anak itu. Bukankah hancur seorang ibu hatinya melihat anak yang satu-satunya meninggal. Tetapi lihat ya, di ayat 21. Lalu naiklah perempuan itu, dibaringkannya dia di atas tempat tidur abdi Allah itu. Ditutupnya pintu dan pergi sehingga anak itu saja dalam kamar. Ayat 22. Sesudah itu ia memanggil suaminya serta berkata, suruh kepadaku salah seorang bujang dengan membawa seekor keledai betina. Aku mau pergi dengan segera kepada abdi Allah itu dan aku akan terus pulang. 23. Berkatalah suaminya, mengapakah pada hari ini engkau hendak pergi kepadanya? Padahal sekarang bukan bulan baru dan bukan hari Sabat. Jawab perempuan itu, jangan khawatir. Kalau ada pertanyaan ketika saudara hadapi tantangan masalah hidup, respon apa yang saudara lakukan? Si A menjawab ngamuk, si B menjawab marah, si C menjawab kecewa, sakit hati. Itu respon setiap orang. Tetapi ayat yang sudah kita baca, tetap tenang dan jaga iman saudara. Jangan sampai goyah. Amin. Tenang membuat kita dapat berdoa. Tenang membawa kita dapat berpikir yang jernih. Tenang membuat kita memahami maksud rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam ketenangan ada langkah yang baik untuk harus kita lakukan. Perempuan ini saya membaca ini, waduh tenang. Bahkan dia masih sempat memberikan suaminya kekuatan. Jangan khawatir. Wow, bukankah ini iman yang luar biasa? Ini berkecambuk tetapi dia bisa berkata apa? Jangan khawatir. Selanjutnya apalagi responnya kecuali selain tenang? Dia melangkah dengan iman. Ayat 24. Dipelanainya lah keledai itu dan berkata kepada bujangnya, tuntunlah dan majulah. Jangan tahan-tahan aku dalam perjalananku kecuali apabila ku katakan kepadamu. Setelah dia tenang, dia melangkah dengan iman. Dia pergi mencari Nabi Elisa. Dan dia berkata apa? Tuntunlah dan majulah. Saudaraku, iman yang diproses oleh Tuhan. Iman itu dituntut untuk apa? Untuk kita melangkah, untuk kita bertindak. Kalau kita melangkah dan bertindak, siapa yang menyertai? Tuhan. Kalau Tuhan menyertai, maka iman kita menjadi iman yang luar biasa. Selanjutnya saudaraku, proses iman. Dia percaya walaupun belum melihat. Ayat 25 sampai 26. Demikianlah perempuan itu berangkat dan pergi kepada abdi Allah di Gunung Karmel. Segera sesudah abdi Allah melihat dia dari jauh, berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, hei lihat, perempuan Sunam itu datang. Ayat 26. Larilah menyongsongnya, katakanlah kepadanya, selamatkah engkau, selamatkah suamimu, selamatkah anakmu itu? Jawab perempuan itu apa? Selamat. Wanita ini lagi berbohong atau gimana?
Ketika ditanya, selamatkah suamimu? Padahal suaminya lagi berduka. Selamatkah anakmu? Perempuan ini bukan sedang berbohong. Tetapi perempuan ini percaya walau belum melihat. Dahsyat, amin. Terkadang kita harus berani berkata percaya. Walau terkadang kenyataannya tidak seperti apa yang kita harapkan. Percaya saja. Ketika ditanya selamat, ya selamat. Walaupun dia datang dengan pedih hati. Datang kepada Elisa. Dia minta Elisa datang ke rumahnya. Perempuan ini tahu betul bahwa anaknya sudah meninggal. Perempuan ini tahu betul bahwa anaknya sekarang ada di kamar Elisa. Tetapi jawabannya melihat bahwa dia tetap percaya walaupun belum melihat. Yang terakhir saudaraku, respon imannya. Ya, dia mendapatkan buah dari imannya. Artinya begini, ketika dia percaya, dia tetap tenang, dia melangkah dengan iman. Maka dia mendapatkan kembali apa yang sudah hilang. Ayat 36, 37. Kemudian Elisa memanggil Gehazi dan berkata, panggillah perempuan Sunem itu. Dipanggilnya dia, lalu datanglah ia kepadanya. Maka berkatalah Elisa, angkatlah anakmu ini. Masuklah perempuan itu, lalu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatnyalah anaknya, lalu keluar. Mukjizat terjadi. Harapan hampir hilang. Tetapi harapan itu dibangkitkan Elisa. Ini anakmu, bukan anak yang mati lagi. Tetapi ambil anakmu, anak yang sudah hidup. Acap kali setiap kita mudah putus asa, kecewa dan meninggalkan Tuhan. Tetapi pagi hari ini proses iman belum selesai. Kalau Tuhan izinkan tantangan, masalah yang begitu berat sehingga engkau berkata, aku sudah tidak mampu lagi. Aku sudah tidak sanggup lagi. Perhatikan iman perempuan Sunem ini. Dia tetap percaya. Dan dia apa? Mendapatkan apa yang dia imani. Anak itu hidup kembali. Anak itu menjadi miliknya. Saudaraku dalam kasih Tuhan. Di bagian terakhir saya akan sampaikan mengapa kasih kita harus bertambah. Mengapa iman kita harus bertumbuh. Saudaraku sangat sederhana sekali. Karena kasih itu terus ada sampai kepada kekekalan. Artinya apa? Kasih itu tidak ada akhirnya. Kasih itu akan saudara nikmati sampai kepada kekekalan. Kasih itu ada sampai di sorga. Dan kasih itu yang saudara miliki hari ini. Dan biarlah kasih itu bertambah-tambah. Karena kasih yang saudara miliki itu tidak akan lenyap. Itu sebabnya perlu kasih itu bertambah. Kasih itu semakin kuat. Kasih itu semakin melimpah dalam hidup kita. Apalagi mengapa iman harus bertumbuh? Karena Lukas 18 ayat 8 mengatakan, jika anak manusia itu datang ke bumi, adakah iman di bumi? Mengapa iman harus bertumbuh? Karena ketika Yesus datang dia melihat orang-orang yang setia. Dia mencari yang masih beriman kepadanya. Yang masih bertahan, percaya, kuat di dalam dia. Pentingnya kasih bertambah, amin. Pentingnya iman bertumbuh. Karena bukan uangmu yang Tuhan cari ketika Tuhan datang. Bukan berapa jumlah tanahmu, berapa jumlah anakmu. Tetapi adakah iman kutemui di bumi. Ada banyak orang-orang murtad. Ada banyak orang-orang yang meninggalkan Yesus. Meragukan pribadi Yesus sebagai Tuhan. Tetapi kalau iman itu bertumbuh dalam kehidupan kita, maka Yesus akan temukan kita apa? Hamba yang setia, yang terus percaya kepada Dia.
Ketika kita menambahkan kasih kita, menumbuhkan iman kita, maka kita mengalami dua hal, saudaraku. Yang pertama, pemeliharaan dari Tuhan. Mau dipelihara Tuhan? Haleluya. 34 tahun bukan kuat gembala saudara. 34 tahun bukan kuat dari para staf. 34 tahun bukan karena banyaknya persembahan yang saudara beri. 34 tahun itu karena pemeliharaan Tuhan bagi GPDI Mahanaim Tegal. Tambahkan kasih, tambahkan kesetiaan. Dan iman saudara bertumbuh. Ayat pertama dari pasal 8. Perhatikan di sini. 2 Raja-Raja pasal 8. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya, berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu dan tinggallah di mana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini 7 tahun lamanya. Ayat 2. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin. Berapa lama? 7 tahun lamanya. Saudaraku, cerita perempuan Sunam ini bukan hanya berhenti ketika anaknya dibangkitkan. Nih, aku beri anakmu yang hidup. Tetapi kelang beberapa pasal selanjutnya, Tuhan menyatakan pemeliharaan kepada perempuan Sunam ini. Dikatakan apa? Tuhan memelihara mereka. Saudaraku, ketika 7 tahun kelaparan. Perhatikan di sini, pemeliharaan perhatian Tuhan supaya keluarga ini tidak terluput. Terlihat seperti ini. Pemeliharaan Tuhan terlihat ketika Tuhan memberikan firman atau perintah atau petunjuk apa yang harus gereja lakukan di akhir zaman ini. Terkadang orang berpikir pemeliharaan Tuhan itu hanya hal-hal jasmani. Berkat-berkat jasmani. Luar biasa, saya diberkati, dipelihara Tuhan. Tahukah saudara, pemeliharaan dan perhatian Tuhan terlihat bagaimana Tuhan mengasihi saudara. Dengan apa? Dia memberikan firman-Nya setiap hari buat saya dan saudara. Siapa kita? Kita hanya seperti seekor domba. Kita butuh dituntun, kita butuh dibimbing. Perempuan ini, saudaraku dan keluarganya, diberitahukan oleh firman Allah. Bukankah ini adalah suatu perhatian Tuhan? Amin. Kalau firman Tuhan datang kepada saudara mengingatkan saudara, itu karena Tuhan perhatikan saudara. Kalau firman Tuhan datang membimbing saudara, karena Tuhan ingin pelihara saudara. Coba kalau perempuan ini tidak dapat perhatian Tuhan, dia mengalami kelaparan 7 tahun. Tetapi melalui firman-Nya pergi ke tanah Filistin. Karena apa? Dikasih tahu Tuhan akan ada bencana, kesusahan. Angka 7, angka sempurna. Akan ada kesusahan besar terjadi di akhir zaman. Tetapi orang yang kasihnya melimpah, iman yang bertumbuh, dia akan diperhatikan dan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Yes. Apalagi pemeliharaan dan perhatian Tuhan terlihat ketika Tuhan memberkati baru ke jasmani. Ya, ketika dilihat Tuhan memberkati selama 7 tahun. Di negeri orang Filistin. 7 tahun lama saudara. Tetapi di negeri orang pun Tuhan berkati. Makan anak, makan suami, kebutuhan istri. Tuhan cukupkan. Karena apa? Dia sudah menambahkan kasih dan imannya. Nah saudaraku, yang kedua, berkat bagi mereka yang menambahkan kasih dan menumbuhkan imannya akan mendapatkan jaminan. Untuk apa? Memperoleh janji Tuhan. Perempuan ini pergi meninggalkan tanah pusakanya, meninggalkan ladangnya, meninggalkan rumahnya karena perintah Tuhan. Dia tinggalkan itu selama 7 tahun, tetapi ketika dia pulang ternyata ada yang mengambil ladangnya.
Ada yang mengambil rumahnya. Ada yang mengolah usahanya untuk orang itu. Tetapi ketika dia pulang saudaraku, karena perempuan ini adalah perempuan yang memiliki kasih dan iman. Raja menggerakkan untuk apa? Kembalikan apa yang menjadi milik perempuan ini. Saya baca ayat yang ke-6. Lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seseorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan. Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu. Sejak apa? Sejak ia meninggalkan negeri sampai ini berkat 100%. 7 tahun dia tinggalkan. Kalau ada hasil selama 7 tahun itu dikembalikan. Dari dia pergi sampai dia pulang dikembalikan hasilnya. Bahkan milik pusakanya diberikan kepada perempuan Sunam ini. Tidak usah paksa janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Saya percaya kalau saudara tetap mengasihi Tuhan. Saudara tetap menambahkan kasih saudara. Menumbuhkan iman saudara. Kalau Tuhan yang sudah berjanji, maka dia yang akan genapkan, amin. Dia akan kembalikan sesuatu yang hilang dalam diri saudara. Mungkin saudara dirugikan. Tuhan akan kembalikan dengan berkat yang melimpah. Tetap beriman. Bahkan apa saudaraku, orang-orang yang beriman akan mendapatkan kekekalan bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini, kalau kita merasa kasih saya kurang di hadapan Tuhan, kasih saya dingin terhadap keluarga, kasih saya mulai hilang terhadap sesama. Pagi hari ini buka hati saudara. Aku mau dipulihkan. Bukankah dia penuh kasih? Dia penuh kasih dan sayang. Dia akan memulihkan kasih saudara. Kalau hari-hari ini iman saudara merasa lemah, merasa tak berdaya. Lihat perempuan ini. Dia tetap tenang dan jaga imannya. Tuhan, ini imanku. Mungkin hanya sebesar biji sesawi. Tetapi iman itu akan mengalami pertumbuhan. Karena apa? Karena saudara mulai menaruh percaya lagi kepada Tuhan. Aku mau tetap percaya. Di situ Tuhan akan bekerja di dalam kehidupan saya dan saudara.